Perekonomian Indonesia tumbuh melambat. Pada kuartal 1 2025 tumbuh di bawah 5%. Badan Pusat Statistik menghitung kuartal 1 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87%. Angka ini menurun jika dibandingkan pada kuartal 1 tahun 2024 lalu yang mencapai 5,11%. Tidak hanya itu, pada kuartal 4 tahun 2024 juga turun dari 5,2%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini juga seiring dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim menyampaikan data pemutusan hubungan kerja karyawan hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Masyarakat pun semakin susah mendapatkan pekerjaan. Hal ini terlihat dari padatnya pencari kerja yang mengantre di Job Fair Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka berburu pekerjaan di 40 perusahaan. Bukan tanpa alasan, Job Fair ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran. Pasalnya, angka pengangguran Indonesia juga cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang menganggur. Angka ini juga meningkat jika dibandingkan Februari tahun lalu, jumlah pengangguran mencapai 7,20 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 mencapai 4,76%, sedangkan Februari tahun lalu 4,82%. Merespon angka pengangguran dan PHK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang jumlah serapan tenaga kerja sebenarnya meningkat di triwulan pertama. Hanya saja jumlah angkatan kerja juga turut naik. Jumlah serapan tenaga kerja itu sebetulnya meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama yang lapangan kerja yang tercipta itu di triwulan pertama itu hampir 600.000 dan secara akumulasi juga terjadi peningkatan. Memang terjadi peningkatan angkatan kerja. Kemudian terkait angka PHK, memang ada perbedaan antara di Kementerian Tenaga Kerja dan tentu yang tercatat di BPJS, berarti ada faktor yang masuk di dalam sektor informal. Nah, tentu itu akan diperhatikan. Pemerintah pun berusaha memudahkan syarat mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran untuk pengusaha terkait larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja. Khofifah berdalih aturan ini menghapus diskriminasi dunia kerja di Jawa Timur. Ini loh Rek, kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun. Kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya. Dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenagakerjaan itu ada maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenagakerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Ibaratnya begini, ketika kita itu mengeluarkan kebijakan itu nggak bim salah bim tiba-tiba kita keluarkan, enggak. Kita sudah mengkomunikasikan. Dalam kondisi seperti ini diharapkan ada kebijakan pemerintah dengan optimis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong dibukanya banyak lapangan kerja demi menekan angka pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara,
kita akan membahas terkait dengan bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita sekarang karena ada pertumbuhan ekonomi yang dicatat ini melambat di kuartal 1 tahun 2025 dan kita tentunya berharap dan optimis ada kebijakan pemerintah untuk bisa menekan angka pengangguran dan solusi atas PHK yang akhir-akhir ini cukup meningkat. Kemudian apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana pula solusi atas pengangguran dan PHK yang meningkat? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Bergabung melalui sambungan daring ada Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan ada Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Demokrat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Bob terlebih dahulu. Ini kan ada data yang dari Kemenaker ya, Pak Bob, ada sekitar 24.000 orang yang mengalami PHK paling tidak sampai April saja gitu ya. Dan ini jumlahnya sudah sepertiga dibandingkan dengan jumlah total di tahun 2024. Memang kondisi realnya di lapangan seperti apa Pak? Apakah memang banyak industri dan juga pengusaha yang mengalami tercekik gitu ya kondisinya dengan yang ada sekarang ini sehingga terus terpaksa melakukan PHK? Ya, seperti yang disampaikan Pak Menko Erlangga ya, angka dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada 24.000, tapi di BPJS itu ada 77.000 gitu loh. Ya. Jadi memang kita melihat fenomenanya seperti itu, bahwa tiap tahun itu ada 3 sampai 4 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja, yang harus dicarikan pekerjaan, ditambah lagi mereka yang PHK ya. Nah, masalah PHK ini bukan masalah hanya di Indonesia saja ya. Hampir semua negara mengalami masalah PHK. Karena apa? Karena terjadi transformasi dunia usaha. Yang pertama ada transformasi digital ya. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu gitu loh. Tinggal kita siap apa enggak gitu loh. Bahkan seperti negara di Singapura itu, mereka merencanakan, ada salah satu bank besar merencanakan untuk mem-PHK 5.000 orang untuk 5 tahun ke depan, ya, karena mereka transformasi ke digital. Jadi memang ada problem-problem yang sifatnya struktural, ya. Ditambah lagi memang ada problem karena pelemahan ekonomi dunia, ya, dan domestik. Jadi kalau ada pelemahan ekonomi dunia, pasti yang kena yang orientasi ekspor. Dan umumnya orientasi ekspor ini bersumber dari padat karya kita, ya. Oke. Tapi disampaikan tadi juga oleh Pak Menaker ya, ini yang PHK ini banyak dari industri pengolahan dan industri services. Ini yang menurut saya justru industri-industri yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja ya. Tapi kita nggak heran karena memang pelemahan ini sudah terjadi sejak sebelum COVID. Ditambah lagi setelah COVID terjadi pelemahan ekonomi dunia, ditambah lagi sekarang adanya perang dagang, kemudian juga perang antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan terjadi pelemahan ekonomi di mana-mana. Jadi fenomena ini terjadi di mana-mana. Sudah jatuh tertimpa tangga, strukturalnya menekan, kemudian juga dari faktor eksternal dan juga domestik juga berpengaruh di baru-baru ini. Ya. Kemudian yang terhantam ini juga sektor yang padat karya seperti itu Pak Bob. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, apakah mungkin ini untuk kembali menambah jumlah tenaga kerja di tengah tuntutan kita yang sekarang lagi banyak pengangguran, kemudian bisakah pengusaha ini juga masih bisa berusaha untuk menambah jumlah tenaga kerja di tengah kondisi yang sedang tercekik seperti ini? Ya, banyak negara sekarang mengandalkan ekonomi domestik, ya, karena ekspor kita nggak bisa berharap banyak, ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan ekonomi domestik? Ya harus diberikan stimulus terhadap ekonomi, kemudian dunia usaha. Nah, sekarang kan persoalannya likuiditas kita kan terbatas, ya. Dan pemerintah juga butuh likuiditas nih untuk menjalankan program-program pemerintah, ya. Kemudian private sector butuh likuiditas untuk kredit dan lain sebagainya. Jangan lupa Bank Indonesia juga butuh likuiditas untuk menstabilkan rupiah. Nah, sekarang prioritasnya kemana? Ya. Nah, jadi kita juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang memberikan multiplier efek besar ya, terhadap ekonomi kita. Jadi menyerap tenaga kerja. Dan pengalaman kita sewaktu COVID kan pemerintah memberikan insentif. Ya. Nah, ada bidang-bidang yang begitu dikasih insentif, dia justru memberikan revenue
kepada pemerintah lebih besar lagi. Misalnya Nah, apa saja Pak yang sektor yang seharusnya jadi prioritas pemerintah diberikan ya, insentif? ya itu kan yang kita nggak usah terlalu khawatir dengan fiskal kita, karena justru bidang yang seperti ini yang harus kita bantu. Jadi maksud saya begini, kita harus cari bidang-bidang apa saja yang memberikan elastisitas lebih dari 1. Artinya kalau dikasih 1 dia bisa menghasilkan 1,2, 1,3. Nah ini tugas kita bersama ya. Nah kemudian segera untuk diluncurkan insentifnya. Sebab kalau telat nanti biaya untuk recovery-nya akan lebih besar lagi. Oke, oke. Baik. Saya ke Pak Fatih dulu. Pak Fatih, kalau Anda melihat kondisi sekarang di mana kemarin Pak Menaker bilang di tengah peningkatan jumlah pengangguran secara absolut dari 7,2 menjadi 7,28, tapi di sisi lain Pak Menaker bilang lapangan kerja kita sekarang kondisinya masih tangguh karena dibilangnya ada 3,59 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah jumlah tenaga kerja, jumlah lapangan kerja yang baru 3,59 juta ini juga bisa menutupi jumlah pengangguran kita yang tadi 7,28 juta tahun ini? Iya, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko bahwa sekarang ini kan angkatan kerja kita yang naik. Dan ini adalah sebuah hal yang harusnya bisa menjadi keuntungan untuk kita. Inilah yang disebut bonus demografi kan gitu. Namun apabila perangkat kita kurang siap, ya ini yang akan terjadi ini hal yang tidak diinginkan, artinya pengangguran yang bertambah gitu. Jadi maksud saya harusnya ini kita memang sudah harus bergegas ini pemerintah, ini jadikan sebuah alert ya, bahwa sekarang angkatan kerja sudah mulai masuk, harusnya angkatan kerja ini kan bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan tenaga, dorongan kepada ekonomi. Jangan sebaliknya ini menjadi sebuah beban, begitu. Oke. Karenanya memang diperlukan betul-betul ini terkait dengan investasi. Jadi kita dorong investasi domestik, investasi luar negeri. Kemudian juga tentu UMKM harus kita permudah. Kemarin pemerintah punya program yang sangat bagus sekali terkait hapus tagih. Tapi kita lihat juga kan efektivitasnya masih kurang kan gitu. Kemudian juga dorongan kepada sektor wirausaha kan gitu. Dan proyek padat karya. Jadi intinya adalah sebetulnya pemerintah saya lihat sih punya rencana yang oke. Cukup bagus, hanya terkait dengan eksekusinya ini yang harus sama-sama kita pantau lah begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Bob lagi. Tadi Anda bilang bahwa butuh sebenarnya stimulus dari pemerintah untuk para pelaku industri ini bisa survive dan juga tentunya harapannya bisa membuka lapangan kerja baru. Namun sebenarnya tantangan dari yang dihadapi sekarang itu paling berat apa sih Pak sebenarnya, dan sektor apa yang so far ini masih bisa survive dan oke, kita akan prioritaskan ke stimulus ke sektor yang sedang bleeding, kemudian sektor apa yang masih kuat sekarang? Sebenarnya kan kita berharap ya demand itu bisa muncul. Jadi problemnya sekarang tuh demand melemah ya. Kita bisa lihat dari pertumbuhan kredit yang biasanya 2 digit sekarang 1 digit ya. Ya memang likuiditas rada kering nih ya. Nah, itu yang harus kita siasati bagaimana supaya demand itu bisa kembali recovery ya. Nah, demand ini kan juga menyangkut pekerja ya. Pekerja itu punya 2 sisi. Satu sisi dia menghasilkan barang, di sisi lain dia mengkonsumsi barang gitu loh ya. Nah, jadi memberi pekerjaan juga salah satu bentuk untuk demand creation ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang saling berhubungan ya. Nah kemudian juga kita juga harus memberikan insentif untuk konsumsi gitu loh ya, berupa kredit ya. Nah ini yang nggak gampang memang ya, tapi harus kita lakukan gitu loh ya. Nggak, agak sulit kita mengundang investasi kalau demand-nya terus menunjukkan perlambatan. Nah, jadi kita harus meningkatkan demand terlebih dahulu, sehingga nanti akan diikuti dengan peningkatan investasi. Ya.
Jadi memang prioritas alokasi anggaran menjadi kunci dari semua yang kita akan lakukan ke depan. Oke, baik-baik. Dan sudah bergabung juga bersama kami, saudara, ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat pagi, Mas Media. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas Media, ini kan kita lagi membahas terkait dengan bagaimana kondisi kita sekarang yang sedang terjepit, kemudian di satu sisi pengangguran kita meningkat dan lapangan kerja juga terbatas seperti itu. Tapi ada data yang disampaikan oleh BPS yang sepertinya menarik untuk kita cermati bahwa TPT ini 4,82%, kemudian turun di tahun ini jadi 4,76%. Tapi di satu sisi lain itu pengangguran absolutnya justru naik nih Mas angkanya dari 7,2 menjadi 7,28. Kalau Anda bagaimana menjelaskannya secara sederhana agar publik mengerti ini sebenarnya kondisi kita tuh sedang baik-baik saja atau tidak, terutama dalam kondisi lapangan kerja yang sedang ada sekarang? Iya, sebetulnya untuk melihat kondisi lapangan kerja ada beberapa indikator dan memang salah satunya itu pengangguran. Tapi saya harus jujur katakan data BPS terkait pengangguran ini sangat problematik karena pekerja yang dianggap menganggur itu tidak hanya pekerja yang dibayar, tetapi juga pekerja yang tidak dibayar itu dianggap sebagai pekerja formal. Artinya misalkan dia bekerja tapi tidak dibayar itu dianggap sebagai pekerja. Nah, ini jumlahnya meningkat signifikan. Pekerja yang tidak dibayar ini meningkat signifikan. Artinya ada kondisi kualitas kerja yang juga tidak baik di Indonesia, yang sebetulnya jumlah pengangguran kita itu jauh lebih banyak dari angka BPS hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PHK. Apakah PHK itu bisa banyak ketika pengangguran turun? Itu sangat mungkin terjadi. Artinya adalah mungkin saja secara agregat pengangguran itu mengalami penurunan, tetapi ada kontraksi ekonomi dalam jangka pendek di mana PHK itu dipengaruhi oleh faktor struktural, termasuk juga mungkin kebijakan pemerintah yang berdampak signifikan sehingga pelaku usaha itu menunda ekspansi. Nah, ini yang saya kira harus dicari jalan keluarnya ya, Mas. Dan saya melihat ada satu faktor struktural yang perlu segera dicari jalan keluarnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat sekarang PHK itu jauh lebih mudah, begitu ya. Karena pesangonnya jauh lebih rendah, termasuk juga akhirnya banyak perusahaan di sektor manufaktur misalnya, itu mulai beralih ke sistem kontrak atau outsourcing yang membuat tenaga kerja tetap mereka itu semakin sedikit, begitu Mas. Sehingga ada kondisi di mana saya kira saya melihat masih ada ruang perbaikan dari segi kebijakan, Mas. Terutama untuk terkait dengan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, baik-baik. Kemudian saya mau ke Pak Fatih lagi. Pak Fatih, kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah, sudah ada rencananya, sudah bagus gitu ya. Cuman tinggal eksekusinya seperti apa. Tapi sebenarnya yang konkret seperti apa nih Pak Fatih, biar kita juga sama-sama jelas bahwa oke, pemerintah harus melakukan ini dan sesegera mungkin dalam jangka waktu sekian untuk tadi meningkatkan jumlah lapangan kerja dan juga mengurangi pengangguran. Pak Fatih. Ya, inilah yang kami lakukan di parlemen untuk terus mengawal dan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Jadi terkait dengan efektivitas anggaran, contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Bob. Ini kan jauh-jauh hari sudah kita lakukan realokasi untuk mengarahkan anggaran ini kepada hal-hal yang bisa berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, kan gitu. Terus kemudian terkait ease of doing business, investasi kan gitu. Kita sesalkan beberapa waktu yang lalu terjadi insiden gangguan terhadap satu perusahaan PMA dan itu harusnya ke depan nggak boleh terjadi lagi kayak begitu. Terus kemudian terkait dengan hapus tagih. Hapus tagih ini kan sebuah program yang sangat bagus sebetulnya. Akan menghilangkan beban administrasi dan tidak perlu likuiditas itu untuk melakukan hapus tagih. Tapi ternyata efektivitasnya kan kurang. Gitu. Kewirausahaan kita juga saya pikir perlu didorong lagi. Pemerintah dalam waktu dekat juga ada hadir dengan program Koperasi Merah Putih. Ya, saya pikir rencana-rencana dari pemerintah ini sudah oke, tinggal eksekusinya. Nah, ini yang kami lakukan bersama-sama seluruh komisi. Kita mendukung langkah-langkah baik pemerintah dan kita awasi agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan seperti itu.
Baik, saya ke Mas Media lagi. Mas Media, menanggapi dari pernyataan Pak Fatih terkait sudah ada rencana dari pemerintah yang luar biasa, seharusnya bisa berdampak positif, namun bagaimana kemudian eksekusinya dan bagaimana kemudian pengaruhnya sebesar apa untuk nanti kita bisa memperbaiki kondisi kita? Mungkin tadi soal belanja anggaran yang lebih ke bisa menstimulus daya beli masyarakat ataupun UMKM, dan juga tadi ada kebijakan beberapa yang terkait dengan hapus tagih seperti itu. Seperti apa Mas Media melihatnya? Iya, kita semua tentu berharap ada perbaikan kebijakan fiskal dan moneter kita terhadap PHK ini. Jadi kebijakan fiskal menyangkut keputusan pemerintah tentang pengeluaran yang berkaitan dengan berdampak langsung dengan lapangan kerja itu harus diperkuat. Saya kasih contoh Mas terkait efisiensi anggaran misalkan. Memang itu diutamakan untuk belanja-belanja tidak produktif ya, tetapi kenyataannya di lapangan justru yang berkurang anggarannya itu salah satunya juga adalah aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh BLK, banyak balai latihan kerja sekarang yang hidup segan mati tak mau, dan sekarang akibat efisiensi anggaran ini BLK juga stop aktivitas operasionalnya. Ini juga akan kontradiktif. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memperkuat fiskal, tapi justru berbanding terbalik dampaknya ya, justru negatif pada penciptaan lapangan kerja. Itu satu hal. Jadi perlu perbaikan dari kualitas anggaran, termasuk juga soal subsidi. Saya kira ada banyak jenis subsidi yang seharusnya bisa diterima oleh para pekerja, dan ini harus diintegrasikan saya kira dengan APBN kita. Dan ini eksekusinya harus cepat begitu. Jadi pemerintah harus fokus dulu dalam jangka pendek ini. Saya kira ada beberapa subsidi yang terus bisa dilakukan untuk masyarakat menengah, khususnya kelas pekerja, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, termasuk juga transportasi. Dan untuk kebijakan moneter saya kira juga ini juga perlu perbaikan ya, karena ini implikasinya juga soal penurunan permintaan kredit konsumsi dan investasi. Maka ketika konsumen sekarang mengurangi belanja, penjualan menurun, otomatis pada akhirnya akan terjadi pengurangan karyawan begitu. Jadi pemerintah dari segi ekonomi makro juga harus melakukan perbaikan begitu, Mas. Oke, baik. Dan ini harus dilakukan dengan cepat saya kira, karena kondisinya juga cukup sudah mengkhawatirkan, Mas. Oke, jangan sampai memang tadi ya efisiensi anggaran yang dilakukan justru kurang tepat sasarannya, justru kontradiktif, dan juga tadi kita bantu subsidi juga agar konsumsi masyarakat meningkat. Lalu bagaimana nanti dengan Pak Bob Azam dia dengan dari Apindo sendiri menyikapinya? Jangan beranjak saudara, kami akan kembali usai jeda berikut.